Hati kita seharusnya hanya Allah yang berada di dalamnya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Yang sesungguhnya layak di hati kita hanyalah Allah. Tapi kita sadar hati kita hampir penuh oleh makhluknya. Hati kita sehingga menjadi keras. Seringkali setiap terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, padahal kita sendiri yang salah, lalu kita berkata, ya Allah mengapa begini amat ya? Ya Allah mengapa ya ini yang terjadi? Padahal kita yang memasukkan dalam hati kita selain Allah. Seringkali hati kita kecewa, sakit hati, padahal itu adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri. Karena sesungguhnya tidak ada yang menyakiti hati kita itu, betul? Hanya saja kita tersakiti oleh harapan kita sendiri. Berbuat baik kepada orang, berharap orang itu berterima kasih. Dia nggak berterima kasih, sakit hati kita. Berharap kita membantu orang yang sedang kesulitan. Di saat kita kesulitan ada yang membantu kita. Di saat kita sulit tidak ada yang membantu, sakit hati kita. Yang akhirnya menjadi apa? Kecewa. Maka sesungguhnya kalau kita memenuhi hati dengan makhluk Allah, berharap hanya kepada makhluk Allah, itu artinya patah hati yang disengaja. Maka hasilnya adalah kecewa. Oleh karena itu berharap hanya kepada Allah Subhanahu Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Tidak ada yang layak mengisi hati kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada makhluk itu seperlunya, cinta kepada Allah sepenuhnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan segenap kerendahan dan pengharapan ya Allah, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami munajat memohon kepadamu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami dapat menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami mampu meminta maaf kepada siapapun yang kami telah berbuat zalim kepadanya, dan agar kami mampu memaafkan siapapun yang telah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, hati kami ini keras, hati kami ini angkuh. Seringkali kami munajat kepadamu tanpa menghadirkan dalam hati kami. Hati kami angkuh ya Allah, seringkali kami berat untuk sujud khusyuk kepadamu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, lembutkan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Hati kami keras ya Allah, kami seringkali tidak menerima nasihat kebaikan yang datang dari luar. Hati kami angkuh ya Allah, seringkali terhambat kami untuk menerima nasihat dari orang lain. Maka seringkali kami memandang siapa yang menyampaikan nasihat itu. Kalau dia orang yang kami senang, maka kami terima. Di saat itu bukan orang yang kami senang, kami menolak. Padahal kebaikan datangnya dari manapun harus kami terima ya Rabb. Lembutkan hati kami ya Allah ya Arhamar Rahim. Maafkan lisan kami ya Allah, lisan kami yang jarang menyebut nama-nama indah-Mu, lisan kami yang jarang membaca ayat-ayat suci-Mu, lisan kami yang jarang berzikir kepadamu, lisan kami yang sering menyakiti perasaan orang lain, lisan kami sering marah, menyakiti perasaan suami, menyakiti perasaan istri, marah kepada anak-anak. Lisan kami sering ya Allah, bahkan kedua orang tua kami pun tidak luput dari kejahatan lisan kami ya Rabb. Orang tua kami sering sakit hatinya, mereka menangis karena lisan dan ucapan kami ya Rabb. Ampuni lisan kami ya Allah. Jadikan lisan kami yang selalu berzikir. Jauhkan lisan kami dari ghibah. Jauhkan lisan kami dari namimah. Jauhkan lisan kami dari mengadu domba ya Rabb. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang mampu membuat kami kuat dalam menjauhkan keburukan-keburukan pada lisan kami. Jauhkan mata kami ya Allah, maafkan dan ampuni mata kami. Mata kami seringkali memandang yang Engkau haramkan.
Mata kami jarang menangis khusyuk munajat kepadamu. Mata kami jarang mengeluarkan air mata ketika ingat dosa-dosa kepadamu. Padahal Engkau janjikan ya Rabb, mata yang menangis karena takut kepadamu tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Mata yang menangis karena ingat akan dosa-dosanya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tapi kami berat ya Allah ini karena keangkuhan dan kesombongan kami ya Rabb. Maafkan kami ya Allah yang jarang munajat khusyuk kepadamu. Kami berharap keluarga kami bahagia. Kami berharap anak istri kami patuh semuanya rajin sholat. Tapi kami jarang menghadirkan mereka dalam munajat kami. Kami berharap murid kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kami berharap mereka menjadi anak yang pintar, yang soleh. Tapi kami jarang menghadirkan mereka dalam doa kami ya Rabb. Kami hanya marah kepada mereka. Ketika mereka tidak tahu, kami hanya membentak. Kami hanya berkata, kenapa tidak belajar? Padahal kami jarang menghadirkan mereka. Kami jarang sebut nama mereka dalam doa kami. Ya Rabb, maafkan kami yang tidak pernah khusyuk dalam sholat kami. Dalam sholat kami sering mengingat yang lainnya ya Rabb. Padahal sholat adalah waktu di saat kami sedang berbicara, sedang berdialog dengan. Tapi kami jarang khusyuk dalam salat ya Allah. Maafkan sujud kami yang jarang khusyuk. Maafkan anggota tubuh kami ya Rabb yang jarang khusyuk dalam wudhu kami. Kami membasahi muka kami dengan wudhu tapi tidak memberikan kebaikan dalam muka kami. Kami membasuh tangan kami dalam wudhu namun jarang tangan kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkan segala macam kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Jadikan mereka nanti yang akan menyelamatkan kami hingga ke surga ya Allah. Jadikan nanti anak keturunan kami yang akan memandikan jenazah kami. Jadikan anak keturunan kami ya Allah yang nanti akan mensolatkan kami. Jadikan anak keturunan kami yang nanti akan memasukkan jenazah kami ke dalam liang lahat kami. Hanya mereka satu-satunya harapan kami ya Rabb. Mungkin solat kami akan menolong, tapi solat kami Engkau tak maha tahu. Kami tahu ya Rabb, solat kami jauh dari kata khusyuk. Mungkin sedekah kami akan menolong, tapi sedekah kami jauh dari kata ikhlas. Mungkin ibadah haji, ibadah umrah, ibadah puasa kami akan menolong ya Rabb. Tapi itu semua jauh dari kata ikhlas terhadap anak kami. Harapkan kami satu-satunya ya Rabb. Jadikan anak keturunan kami nanti mereka yang akan membimbing kami selamat hingga ke surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ketika nanti Engkau utus malaikat Israil memutuskan kenikmatan dunia dari kami, mengakhirkan kehidupan dunia dari kami, menghabiskan kebahagiaan dunia dari kami, tidak akan ada yang kami bawa mati ya Rabb. Karena semuanya adalah titipan, semuanya adalah amanah dari harta yang berlimpah mungkin yang kami miliki. Yang akan kami bawa adalah yang kami titipkan di jalan yang Engkau ridhoi. Semuanya akan berakhir ya Rabb. Ketika Engkau utus malaikat Israel mencabut nyawa kami, jadikan lisan yang kami ucapkan, kalimat yang diucapkan oleh lisan kami adalah kalimat yang ingin diucapkan oleh setiap hamba-Mu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, istiqamahkan kami terhadap kebaikan. Jadikan kami istiqamah di dalam kemuliaan. Istiqamahkan kami di dalam ketaatan. Istiqamahkan kami di dalam kesalehan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Afu ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf